Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Sebentar, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kesempatan pemulihan suku Benyamin. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Itu adalah sekelumit awal perjalanan hidup Saul, seorang dari suku Benyamin, raja Israel yang pertama. Sebelum peristiwa silsilah perjalanan hidup Saul dari suku Benyamin ini, terakhir kali nama suku Benyamin disebutkan di dalam Alkitab adalah di kitab Hakim-Hakim pasal 20 dan pasal 21, di mana pada waktu itu satu suku Israel, yaitu suku terkecil, suku Benyamin, telah melakukan dosa dan membawa aib bagi bangsa Israel. Mereka melindungi dan membela kaum Gibea, penduduk kota Gibea yang ada di tengah-tengah suku Benyamin. Padahal kejahatan kaum Gibea telah nyata, yakni memperkosa istri seorang Lewi secara bergantian hingga mati. Keras kepala yang tidak mau menerima teguran dan pembelaan suku Benyamin yang membabi buta terhadap kaum Gibea yang telah berbuat dosa dan noda di antara orang Israel telah menjadi jerat dan diasingkannya suku Benyamin di antara orang Israel. Sampai-sampai orang-orang Israel bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan anak-anak perempuan mereka bagi suku Benyamin. Jadi sebelum peristiwa Saul ini, terakhir kali Alkitab mencatat tentang suku Benyamin adalah peristiwa diasingkannya suku Benyamin dari antara orang-orang Israel. Kemudian tampillah Saul, seorang dari suku Benyamin. Jika Saul melihat dan merenungkan semua ini, kita tahu bahwa peristiwa hilangnya keledai itu adalah salah satu skenario yang Tuhan bangun untuk menggenapi rencananya, untuk mengangkat Saul dan memulihkan martabat suku Benyamin. Suku terkecil yang disingkirkan dan dimusuhi semua suku-suku Israel, sekarang diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Bahkan Saul sendiri menyatakannya kepada Samuel demikian. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Saul telah menerima anugerah yang begitu luar biasa, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi sukunya yang telah berbuat noda dan dosa di antara orang-orang Israel
dengan memperkosa istri seorang Lewi dan memulihkan bangsanya Israel yang telah selama masa-masa kelam di era hakim-hakim yang tidak tahu bagaimana caranya menghormati Tuhan sebagai raja. Itulah sebenarnya kehormatan yang luar biasa yang ada di pundak Saul. Bukankah itu adalah sebuah kesempatan emas untuk pemulihan bagi Saul, bagi suku dan kaumnya, dan bagi bangsanya? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu sadar akan kesempatan yang Engkau berikan bagiku untuk menjadi berkat dan berdampak. Amin. Jesus loves you and so do I.